dikabarkan pernah bermesraan dengan Andre Taulany, ya, dengan video yang beredar. Dikabarkan pernah menikah siri dengan Raffi Ahmad. Dikabarkan pernah dekat dengan banyak laki-laki di dunia selebriti, sehingga membuat Ayu Ting Ting menangis di salah satu TV swasta perihal isu-isu negatif yang beredar tentang kehidupan pribadi. Tidak tahu bercanda atau serius, ya, dia menyatakan bahwa kalau ingin mempersunting dirinya harus menyanggupi permintaan maharnya sebesar 5 miliar. Di sini dia juga mengejar uang, ya. Uang yang dia cari, ya. Di dalam jiwanya, di dalam hatinya yang paling dalam, ya, dia mempertaruhkan segalanya untuk melindungi mereka. Ya. Ada ayah, ada ibu, dan ada anak di sini. Hai para netizen, kembali lagi bersama saya Hat Gumai di Ramalan Asik Melihat dari Mata Batin. Episode kali ini saya akan membahas sosok selebritis perempuan cantik, multi talenta, dan mempunyai segudang prestasi di dunia entertain. Ya. Sosok yang satu ini muncul di dunia entertain dikarenakan lagunya yang sempat viral, ya, bahkan sampai sekarang selalu diingat pastinya, terutama untuk fansnya, ya. Ayu Ting Ting, ya. Dulu lagunya Alamat Palsu, ya, sempat viral dan banyak dinyanyikan oleh masyarakat Indonesia. Ya, nah dari situ karirnya mulai menanjak, ya, mulai naik, semua bidang dia geluti sampai pada akhirnya kehidupan pribadinya terutama asmaranya menjadi perbincangan masyarakat Indonesia. Dan belakangan yang terhangat ini berita tentang Ayu Ting Ting mengenai podcast Ayu Ting Ting bersama sosok Ivan Gunawan. Ya, tidak ada yang tahu, tidak ada yang tidak tahu tentang sosok Ivan Gunawan, ya, dan diisukan juga dekat dengan Ayu Ting Ting. Ya. Di podcastnya tersebut, ya, Ayu Ting Ting tidak tahu bercanda atau serius, ya, dia menyatakan bahwa kalau ingin mempersunting dirinya harus menyanggupi permintaan maharnya sebesar 5 miliar. Ya. Dan ayah Rojak, ya, ayah dari Ayu Ting Ting juga meminta untuk jatah setiap bulannya kalau tidak salah 300 sampai 600 juta. Ivan Gunawan menyanggupi hal tersebut, ya, menyanggupi hal tersebut dan membuat Ayu Ting Ting sempat tercengang, kaget, ya. Terjadi atau tidak? Lalu bagaimana kisah asmara mereka? Ya. Dan kenapa banyak netizen di luar sana juga mempertanyakan keseriusan Ivan Gunawan terhadap Ayu Ting Ting. Apakah mereka berjodoh atau tidak? Atau Ayu Ting Ting berjodoh dengan laki-laki lain? Ya, seperti yang sempat saya sampaikan di tahun lalu. Atau mungkin ini hanya bercanda. Ya, ini mungkin hanya sebuah jokes. Ya. Lebih baik kita langsung saja, ya, kita lihat dari sisi lain, dari ramalan kartu tarot saya di Ramalan Asik. Oke, para netizen, seperti biasa, metode kartu tarot, saya akan membuka ramalan untuk Ayu Ting Ting seperti apa kehidupan asmara, karir, dan kehidupan keluarga. Oke. Metode kali ini saya akan kembali lagi di metode seperti sebelumnya. Untuk sosok Ayu Ting Ting saya akan membuka di 3 kartu pertama. Untuk kehidupan Ayu Ting Ting. Oke. Di 3 kartu pertama ini saya melihat ada kartu The Emperor. Ya. The Emperor ini adalah sosok laki-laki yang berkuasa di dalam sebuah kerajaan. Istilahnya seperti itu. Nah, dalam rumah Ayu Ting Ting ini ada sosok ayah Rojak yang selalu mengikuti kehidupan Ayu Ting Ting kemanapun. Ya memang, itu memang ayah kandung dari Ayu Ting Ting dan wajar. Tetapi kalau kita lihat lagi lebih dalam, ya kehidupan Ayu Ting Ting dari dia pertama kali muncul dengan lagunya Alamat Palsu sampai detik ini dengan anaknya Bilqis yang sudah
cukup besar, ya. Namun ayah Rojak selalu mendampingi Ayu Ting Ting dimanapun berada. Ya. Dan satu lagi di kartu kedua di sini ada kartu The Hierophant. Ya. Sosok ini seperti permaisuri, ya, yang ada di sebuah istana, ya, rumah Ayu Ting Ting, dan ini adalah Umi Kalsum, ya, ibu dari Ayu Ting Ting. Ya. Kedua kartu tersebut, ya, muncul bersamaan untuk kehidupan asmara Ayu Ting Ting. Ada ayah dan ada Umi atau ibu. Ya. Apa yang saya lihat di sini? Yang saya lihat di sini adalah di kartu ketiga. Di kartu ketiga di sini ada kartu The Lovers. Seperti yang para netizen lihat, ya, saya mengacak kartunya dan kita melihat sisi asmara kehidupan ke depan Ayu Ting Ting. Ada kartu cinta di sini, lalu ada kedua orang tua. Kehidupan asmara percintaan Ayu Ting Ting selalu dicampuri, selalu diikuti oleh kedua orang tuanya. Pertama, sisi positifnya di sini pastinya setiap orang tua menginginkan jodoh yang terbaik untuk anaknya, untuk Ayu Ting Ting. Ya. Tetapi terkadang seharusnya orang tua juga tidak boleh ikut terlalu dalam untuk kehidupan pribadi, untuk jodoh seorang anak. Biarkan anak tersebut memilih sendiri, memutuskan, lalu kembali lagi ke orang tua untuk meminta restu. Tetapi setiap orang tua mempunyai cara berbeda-beda dalam mendidik dan mendekati anak. Yang satu ini cara orang tua Ayu Ting Ting untuk mendidik, menjaga Ayu Ting Ting sampai dia mendapatkan jodohnya yang kedua kali, ya, atau pernikahannya nanti yang kedua kali. Ya. Oke, dari 3 kartu tersebut saya melihat untuk jodoh Ayu Ting Ting, asmaranya ini berperan besar dari kedua orang tuanya. Ya. Jadi laki-laki manapun itu, ya, siapapun dia, ya, yang ingin mendapatkan hati dari seorang Ayu Ting Ting harus lebih dulu mendapatkan hati orang tuanya. Ya. Pasti akan ada para netizen yang bilang, tentu pasti di mana-mana kalau laki-laki perempuan menikah, ya, mereka berjodoh lalu ingin melangsungkan pernikahan, pastinya mendekati orang tuanya seperti bapaknya, ibunya, ya, lebih dekat, ya, atau memberikan sesuatu seperti itu. Dan itu lumrah. Tetapi ingat, ada juga di luar sana orang yang tidak memperdulikan hal tersebut. Nah, ini menjadi reminder untuk laki-laki di luar sana. Mungkin yang bercandaan tadi, yang katanya ini bercanda dan lain-lain, Ivan Gunawan dan laki-laki yang lainnya, ini menjadi catatan penting bahwa dekati dulu orang tuanya, Ayah Rojak dan Umi Kalsum, baru dekati anaknya Ayu Ting Ting. Ya. Nah, di sini juga saya melihat dari mata batin saya melihat kembali lagi flashback tentang pernikahan Ayu Ting Ting yang sudah diatur, ya. Catering yang sudah dipesan, ya, pakaian pengantin yang sudah diukur, ya, sebelumnya dengan sosok Adit Jayusman, sosok laki-laki tampan, seorang pengusaha dan karyawan swasta, namun gagal. Di sini saya melihat ada peran orang tuanya. Ya. Tetapi isu belakangan, ya, kemarin-kemarin mengatakan bahwa banyak yang beredar ini tentang Ayu Ting Ting yang memberikan mahar yang cukup besar, sampai miliaran rupiah, sehingga Adit Jayusman tidak menyanggupi hal tersebut. Namun di sini yang saya lihat, ya, selain hal tersebut, ya, saya tidak membenarkan atau tidak menyalahkan hal tersebut, tetapi saya lihat di sini antara Ayu Ting Ting dan jodohnya yang sebelumnya yang gagal menikah Adit Jayusman, ini ada orang tuanya yang ikut campur sehingga hal tersebut gagal. Pertama, bisa jadi Adit Jayusman melakukan sebuah kesalahan fatal, ya, terhadap kedua orang tuanya. Ya, banyak hal kalau kita harus membahas kesalahan-kesalahan fatal seperti apa ketika calon besan atau calon mertua memilih untuk gagal menikah atau tidak merestui. Ya. Nah, di sini juga saya melihat untuk Ivan Gunawan, ya, ini sudah sangat dekat dengan
Ayah Rojak dan Umi Kalsum. Ya. Lalu banyak juga para netizen di luar sana yang bertanya-tanya apakah mereka berjodoh. Bahkan banyak juga akun-akun di sosial media di Instagram ya yang membuat tentang menjodoh-jodohkan tentang Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan. Tetapi sayangnya di sini saya melihat tidak ada jodoh antara Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan. Walaupun seperti yang saya sampaikan sebelumnya di podcast, Ivan Gunawan menyanggupi ya apapun permintaan dari ayahnya Ayu Ting Ting ya, Ayah Rojak dan Ayu Ting Ting ya, dia menyanggupi. Tetapi di sini saya melihat tidak ada jodoh di antara mereka ya. Maut, jodoh, rezeki semua sudah diatur sama Tuhan yang Maha Kuasa ya, tetapi semua balik lagi ke kita ya. Kalau misalkan memang Ivan Gunawan kekeh dan yakin ya, terus saja dekati, semua bisa berubah ya. Tetapi dari sisi lain yang saya lihat dari ramalan kartu tarot saya, tidak ada jodoh di antara mereka. Oke. Para netizen, untuk asmara Ayu Ting Ting kali ini dengan Ivan Gunawan seperti yang saya sampaikan tadi ya. Mungkin nanti para netizen boleh percaya atau tidak percaya ya, saya kembali lagi kan ke kalian semua. Ya. Sekarang kita melihat seperti apa karir seorang Ayu Ting Ting ya, dan kehidupan keluarganya. Apa yang akan terlihat dari saya di ramalan kartu tarot ya. Saya akan membuka 3 kartu berikutnya. Oke. Di sini saya melihat untuk karir ya, dan kehidupan keluarga Ayu Ting Ting. Ya. Di 3 kartu berikutnya ini sempat membuat saya tercengang di awal karena semuanya keluar kartu Pentacle, yang artinya ini berhubungan dengan uang. Ya, semuanya berhubungan dengan uang. Tetapi bukan berarti kabar bahagia. Ya, ada juga yang saya lihat di sini kabar kurang baik. Ya. Di kartu keempat di sini ada Four of Pentacle. Ya. Di sini saya melihat karir Ayu Ting Ting ke depannya memang semakin melesat, ya. Semakin menanjak. Tetapi saya melihat ada tuntutan uang yang harus Ayu Ting Ting kejar. Ya. Ada tuntutan uang yang harus Ayu Ting Ting selesaikan dalam kehidupan pribadinya, dalam kehidupan keluarganya. Ya. Kalau saya bilang di sini tuntutan, ya ini bisa berarti banyak hal, ya bisa berarti banyak hal. Bisa jadi dari ayah, bisa jadi dari ibu, ya bisa jadi dari keluarga yang lainnya, yang mengharuskan sosok Ayu Ting Ting menghasilkan pundi-pundi uang, sehingga Ayu Ting Ting merasa bertanggung jawab terhadap mereka. Ya. Karir semakin melesat, karir semakin menanjak, ya, rezekinya bagus, uangnya bertambah, tetapi tekanan yang saya bilang ini juga semakin meningkat. Ya. Tuntutan untuk Ayu Ting Ting. Ya. Ada sosok selebritis yang dia semakin kaya, uangnya semakin banyak, ya, namun dia bisa menikmati sendiri. Ya. Dan bisa diatur bersama keluarganya. Tetapi di sini Ayu Ting Ting ada tuntutan, ada tekanan yang harus dia berikan uang tersebut terhadap keluarganya. Ya. Dan seperti yang kita ketahui, Ayu Ting Ting adalah single parents, ya, dia punya 1 anak, ya, anaknya perempuan, dan sampai saat ini belum mempunyai suami, lalu dia harus mencari uangnya sendiri, ya, dan dia harus menghidupi anaknya sendiri dan kedua orang tuanya. Ya, tetapi selain itu ada tuntutan uang lainnya, ya, yang di sini yang saya lihat. Ya. Oke. Di kartu berikutnya, di Seven of Pentacles.
Kartu Seven of Pentacles ini juga berhubungan dengan uang. Ya, kembali lagi uang, uang, dan uang. Saat ini saya melihat karir Ayu Ting Ting yang semakin melesat, ya, namanya semakin menanjak, tetapi tidak hanya karya atau prestasi yang dikejar Ayu Ting Ting. Di sini dia juga mengejar uang. Ya. Uang yang dia cari. Ya, program banyak di mana-mana, ya, job on air or off air di mana-mana, pastinya uang semakin masuk. Ya. Katakanlah ada salah satu biduan selebritis, lalu dia sudah cukup punya uang, lalu dia mempersiapkan waktu untuk istirahat, apalagi dalam keadaan pandemi COVID seperti sekarang. Tetapi Ayu Ting Ting jor-joran, terus bekerja, mencari uang, terus mencari uang. Ada job di sini ambil, ada ini ambil, ada itu ambil, semuanya diambil. Itu yang saya lihat. Karena kebutuhan uang. Balik lagi ada tuntutan dan tekanan yang harus dia selesaikan dengan permasalahan uang di keluarganya. Ya. Oke. Selanjutnya di kartu Eight of Pentacles. Di kartu ke-6 ya, Eight of Pentacles di sini secara visual kita bisa melihat ada sosok manusia yang dia sedang memaku atau sedang bekerja atau sedang membuat lempengan emas. Ini sosok seseorang yang sedang bekerja mencari uang, menghasilkan uang. Ya. Perempuan single parent harus menghidupi anaknya sendiri. Lalu di sini saya melihat ternyata dia menjadi tumpukan, ya, atau menjadi pundak, ya, untuk keluarganya, untuk orang tuanya yang sehubungan dengan uang. Ya. Saya lihat di sini berat kehidupan sosok Ayu Ting Ting, ya, kehidupannya begitu sangat. Mungkin kita bisa melihat di layar kaca kehidupan Ayu Ting Ting selalu tertawa, ya, dengan candaannya, dengan jokesnya. Ya, semakin kesini dia semakin lucu seperti komedian, selalu tertawa. Orang nonton dia pasti ketawa karena dia sering ngelawak atau komedian. Tetapi di sini saya melihat sebenarnya bebannya sangat berat. Dia menanggung beban yang sangat berat untuk keuangan. Dia harus menanggung anaknya, keluarganya, orang tuanya, ya, single parents. Ya. Oke. Tetapi di sini kesimpulannya saya melihat karir untuk Ayu Ting Ting, ya, tenang saja, kabar sangat baik. Semakin ke depan semakin melesat, semakin menanjak, semakin bagus. Ya. Untuk permasalahan uang, tekanan dan tuntutan ini bukan hal yang negatif, tetapi hal yang diharuskan. Ya. Karena ini berasal dari keluarga. Ya. Dan Ayu Ting Ting sangat menyayangi keluarganya. Oke. Saya sebenarnya ingin membuka 6 kartu terakhir. Ya, di sini sudah 6 kartu terakhir, ya, untuk kehidupan Ayu Ting Ting. Tetapi saya masih ingin membuka 2 kartu lagi, ya, untuk kehidupan pribadinya, ya, personalnya, dia sendiri, ya, apa yang dia rasakan, ya, jiwanya, mentalnya, ya, dengan isu-isu yang beredar belakangan, ya, yang banyak menerpa sosok yang satu ini, ya. Dikabarkan pernah bermesraan dengan Andre Taulany, ya, dengan video yang beredar. Dikabarkan pernah menikah siri dengan Raffi Ahmad, ya. Dikabarkan pernah dekat dengan banyak laki-laki di dunia selebriti sehingga membuat Ayu Ting Ting menangis di salah satu TV swasta perihal isu-isu negatif yang beredar tentang kehidupan pribadinya. Apalagi belakangan Ayu Ting Ting semakin diangkat bahwa dia selalu katanya plagiat terhadap Nagita Slavina. Ya. Saya rasa air mata yang Ayu Ting Ting tahan selama ini sudah tidak bisa dibendung lagi. Ya. Nah, seperti apa yang Ayu Ting Ting rasakan dan akan dia lakukan? Saya akan membuka 2 kartu. 2 kartu terakhir ini saya akan melihat lebih dalam, ya, secara pribadi kehidupan Ayu Ting Ting. Ya.
saya membuka 2 kartu terakhir. Di 2 kartu terakhir pamungkas ini lebih ke dalam jiwa dan hati seorang Ayu Ting Ting. Yang pertama di sini ada Ten of Pentacles and Family. Ten of Pentacles and Family. Ada seorang ayah, ada seorang ibu, ada seorang anak perempuan, dan ada seorang cucu di sini. Ya, secara visual, sang ayah duduk, lalu ada 2 perempuan dewasa, ya, lalu ada anak kecil di sini. Ya, ini melambangkan tentang kehidupan seorang Ayu Ting Ting and family. Ya. Di dalam jiwanya, di dalam hatinya yang paling dalam, ya, dia mempertaruhkan segalanya untuk melindungi mereka. Ya. Ada ayah, ada ibu, dan ada anak di sini. Ya. Lalu dikelilingi dengan banyak pentacles atau uang. Ayu Ting Ting bekerja keras, bukan untuk dirinya. Mengejar popularitas bukan juga untuk dirinya, tetapi untuk membahagiakan family-nya, keluarganya. Ini di hatinya yang paling dalam. Oke? Dan di kartu terakhir, hatinya, jiwanya yang paling dalam, yang sedang dia rasakan dan dia inginkan ke depannya, ya, adalah sosok yang satu ini. Knight of Pentacle. Sosok laki-laki, ya, berkuda hitam, ya, dan membawa pentacle, membawa uang. Ya. Dia mengharapkan, sangat mengharapkan sekali ada laki-laki, ya, yang benar-benar serius untuk menjalani kehidupan bahtera rumah tangga bersama dirinya, ya, ke depannya, dan bisa menanggung semua beban yang dia miliki. Ya, tentunya permasalahan uang yang ada di sini, pentacle. Ya. 2 kartu tersebut memperlihatkan apa yang benar-benar dia rasakan, ya, apa yang ada di dalam hatinya dan dia inginkan ke depannya. Ya. Oke, para netizen, ya, episode kali ini cukup dari saya untuk kehidupan Ayu Ting Ting. Ya. Kesimpulannya di sini, ya, banyak kedekatannya dengan banyak laki-laki belakangan di dunia selebritis maupun yang tidak di dunia selebritis, termasuk Ivan Gunawan. Namun saya melihat tidak ada jodoh di antara mereka. Ya. Tidak akan ada pernikahan di antara mereka. Ya. Boleh percaya dan boleh tidak percaya, saya serahkan kembali ke para netizen. Yang kedua, karirnya akan semakin melesat. Ya. Karirnya tetap stabil di dunia entertain, ya, bahkan semakin melejit. Ya. Rezeki, pundi-pundi uang semakin mengalir, walaupun tekanan untuk kehidupannya, terutama sehubungan dengan uang dan keluarga, terus harus dia tanggung. Ya. Laki-laki yang dia harapkan dalam kehidupannya, ya, ini masih menjadi bayang-bayang, tetapi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, di episode sebelumnya, Ayu Ting Ting sudah menemukan jodohnya di tahun sebelum tahun ini. Ya. Maka saya sampaikan bahwa akan ada pernikahan Ayu Ting Ting dengan laki-laki yang sudah dia kenal, laki-laki yang sudah dia temukan di tahun sebelumnya. Kalau sekarang 2021, tentunya di tahun 2020 Ayu Ting Ting sudah mengenal laki-laki tersebut. Ya, mereka sudah saling mengenal, mereka sudah saling mengetahui, ya, hubungan dekat, ya, namun biasa saja, dan itulah nanti yang akan menjadi jodoh Ayu Ting Ting. Masih sama seperti apa yang saya sampaikan di episode sebelumnya, dan kita lihat nanti waktu yang akan menjawab. Oke, para netizen, ya. Cukup dari saya, ya, di Ramalan Asik Melihat dari Mata Batin. Ya. Saya akan kembali lagi di episode berikutnya dengan ramalan selebritis terupdate dan terviral. Hanya di Ramalan Asik. Saya Hat Gumai undur diri dan sampai jumpa.